Apakah proker dari KKN itu hanya seputar kesehatan kah? Atau apa sih yang pengen Bang Ladi sampaikan kepada intelektual muda? Apa aja sih keseruan yang Bang Ladi rasain gitu? COVID-19 ini adalah pandemi yang memiliki berbagai dampak untuk kita, orang Indonesia maupun di dunia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampaknya itu berpengaruh juga kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata atau yang biasa kita sebut dengan KKN, intelektual muda. Nah, bagaimana sih KKN di masa pandemi kali ini? Halo intelektual muda, saya Dehia Salvira dan selamat datang di T-Orki. Sudah hadir bersama saya Ketua Umum Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang yang merupakan mahasiswa teknik yang saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan KKN. Bisa perkenalkan diri dulu Bang Lahdi? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lahdi Pekbar Putra Pagaben, biasa dipanggil Lahdi. Saya Ketua Umum KKP KUNP periode 2020. Berasal dari jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang 2017. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Bang Lahdi. Nah, berarti dia manggilnya Bang Lahdi aja ya? Ya, Bang Lahdi aja biar akrab. Bang Lahdi aja. Jadi Bang Lahdi, apa sih kegiatan Abang selain mengikuti KKN pastinya ya? Iya, benar. Ya, selain mengikuti KKN, apa aja sih kegiatan Abang sehari-harinya? Oke, ya, karena kita pada saat sekarang ini masanya Abang KKN, jadi kegiatan Abang itu kan juga termasuk sebagai Ketua Umum KKP KUNP. Benar. Jadi walaupun kondisi kita sekarang kondisi pandemi, ya Abang harus mengontrol, mengayomi teman-teman anggota UKKP KUNP dari jauh. Jadi kita kan masih ada yang namanya berkegiatan secara virtual. Ya di sanalah peran Abang untuk mengikuti kegiatan dan masih mengayomi teman-teman yang lain. Dan juga kalau kegiatan di rumah, ya palingan bantu-bantu orang tua, main game, pasti ya kan. Ya kalau misalnya KKN udah jelas, Abang kegiatannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena kan kalau di kelurahan itu Sabtu Minggu libur. Oh, benar banget Bang. Ya, jadi dari jam 8 masuk sampai jam setengah 4 itu kegiatan Abang selama KKN. Di aktivitas ya seperti itulah kira-kira. Nah, seperti itu. Tapi nih Bang Lahdi, ya, ngomong-ngomong kita kan bahas KKN ya. Ya, KKN nggak apa-apa. Kalau dia kan sekarang udah searching tadi, wih KKN apaan ya? Gitu. Karena dia nggak ikut KKN nih. Prepare ya? Prepare. Tapi teman-teman tahu nggak KKN apa? Bang Lahdi bisa jelasin nggak KKN itu apa? Oke, boleh. Bang jelasin semampu Abang aja ya. Secara singkat aja. Secara singkat. Ya, KKN ini singkatan dari kuliah kerja nyata. Jadi KKN ini merupakan suatu program kegiatan yang mana KKN ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, saya jelaskan sedikit, pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, teman-teman mahasiswa pasti tahu ya Tridharma Perguruan Tinggi itu apa. Ya, saya jelaskan sedikit. Tridharma Perguruan Tinggi ini ada 3. Yang pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua itu adalah pengembangan dan penelitian. Sedangkan yang ketiga inilah masuk salah satu bentuk proker dari KKN, yaitu pengembangan masyarakat. Ya, KKN ini bentuk dari kita sebagai mahasiswa untuk langsung terjun ke lapangan deh ya. Kita terjun ke lapangan, gimana sih cara kita untuk berbaur ke masyarakat. Ya, buat kita bersilaturahmi kepada masyarakat. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa sekarang yang tidak memahami atau yang masih ragu-ragu buat turun ke masyarakat. Mungkin dia sendiri merasakan ya. Kalau kita ada di tempat umum, ya ada bapak, ibu-ibu di sebelah kita, dan kita sibuk main HP sendiri. Ya lebih parah lagi main PUBG. Mungkin karena awkward kali ya. Iya, ini jadi, harus apa gitu kan. Jadi itu kita sebagai mahasiswa selayaknya setelah kita tamat dari universitas, kita harus mengaplikasikan dari 3 Tridharma Perguruan Tinggi. Yaitu sedikit penjelasan mengenai KKN. Itu udah lengkap banget sih, kalau dia udah ngerti banget KKN apa. Nah tapi Bang, seperti yang Abang bilang tadi, kita harus terjun ke masyarakat langsung untuk mengabdi ya Bang. Iya, mengabdi. Nah, di kondisi pandemi saat ini, gimana sih perasaan Abang sebagai mahasiswa yang mengikuti KKN di waktu pandemi gitu? Kondisi ya. Ya, perasaan. Iya, perasaan, kondisi. Sebenarnya kalau perasaan ya bisa dibilang sedih, bisa dibilang senang sih. Kalau dibilang sedih, sedihnya ini ya karena KKN kita emang beda, emang dirombak dari kampus karena
sebelumnya itu kan kalau program KKN ini kita bakal ditempatkan di daerah masing-masing. Bukan daerah masing-masing, melainkan di daerah-daerah terpencil seperti benar itu. banget. Tapi karena kondisi pandemi, kondisi COVID-19 itu kita bakal ditempatkan di daerah sendiri-sendiri. Jadi kita seperti balik kampung. Ya walaupun seperti itu tidak mengurungkan niat buat kita untuk semangat lah ya. Jadi buat kenapa bisa senang di KKN ini, bisa bahagia karena ini perdana di BP 2017. Perdana di BP 2017 di Universitas Negeri Padang buat yang ada dinamakan KKN ini. Jadi UNP ini deh ya udah 20 tahun tidak ada melaksanakan program KKN. Jadi di 2017 ini merupakan gebrakan dari Rektor Universitas Negeri Padang untuk mengadakan yang namanya KKN ini. Luar biasa banget ya Bang Ladi. Nah, ngomong-ngomong tentang KKN yang di masa pandemi ini, Iya. apakah proker dari KKN itu hanya seputar kesehatan kah atau ada proker lain? Mungkin Bang Ladi bisa jelaskan sedikit tentang mengenai proker yang Bang Ladi jalankan sebagai mahasiswa KKN gitu. Oke. Jadi buat proker ini sendiri sebenarnya kita dari kampus udah dibuatin list proker yang bakal kita kerjakan. Jadi kita mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang ini menyesuaikan. Kita bakal menyelesaikan KKN ini kalau misalnya udah cukup 180 jam. Jadi kita sesuaikan proker-proker yang udah ditetapkan kampus dan kita sesuaikan juga dengan berapa jam yang udah kita kumpulkan. Jadi contohnya buat proker ini sendiri ada yang berhubungan dengan kesehatan seperti ya kita sebagai mahasiswa belajar untuk membuat masker. Ya masker kan fungsinya emang untuk kesehatan, apalagi pas banget di kondisi pandemi deh ya. Bener banget Ya. Bang Ladi. Jadi seperti itu yang untuk berhubungan dengan kesehatan. Ada juga kita membuat yang namanya tempat pencucian tangan, ada membuat sosialisasi edukasi. Itu bentuk-bentuk proker kegiatan yang Lahdi sendiri mengerjakannya seperti itu. Kita terjun ke masyarakat, kita terjun ke RW, RT, kebetulan kalau Lahdi itu di Kelurahan Kampung Melayu, Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru, itu kita minta izin sama warga atau RW dari Kelurahan Kampung Melayu tersebut, kita sosialisasi, edukasi mengenai pentingnya hidup new normal, seperti itu deh ya. Nah, berarti KKN itu adalah experience baru ya buat Bang Iya. Ladi ya. Kayak pengalaman baru yang belum pernah Bang Ladi rasain terjun langsung ke masyarakat. Nah, boleh sedikit diceritain apa aja sih keseruan yang Bang Ladi rasain gitu. Kita kan harus cari solusi ya, bukan terpuruk dalam keadaan pandemi ini. Apa sih keseruan atau hiburan yang Bang Ladi rasain ketika terjun langsung ke masyarakat menghadapi dan pelaksanaan KKN ini? Kalau keseruan ya pastinya kita banyak mengetahui yang namanya watak ya sifat-sifat dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita udah terjun ke masyarakat, ya kita pastinya tahu beraneka ragam macam sifat, watak seseorang. Yang itu yang saya pribadi dapatkan di kelurahan. Ya itulah kebahagiaan tersendiri bagi saya sendiri. Di kelurahan saya dapat teman baru, seperti kalau di tempat KKN saya kan bergabung sama KKN dari UIN. Itu UIN baru masuk dan sebelumnya itu dari UNDRI. Jadi nggak hanya Universitas Negeri Padang aja, melainkan dari kampus-kampus yang ada di Pekanbaru. Jadi itu kita dapat teman baru lah. Itu yang membuat kita bahagia dan juga yang seperti saya sampaikan tadi, kita mengetahui banyak dari sifat-sifat masyarakat lah deh ya. Untuk mendewasakan diri kita sendiri gitu. Banyak sabar juga Banyak ya. sabar pastinya. Pasti ada juga kan yang kayak iya harus gimana gitu ya. Dia kalau mungkin bakal terjun ke masyarakat bakal mengetahui sifat alamiah lah kata seseorang ya. Mudah-mudahan kalau di tahun deh ya jangan COVID deh, amin. Ya. Dan Bang Ladi untuk closing statement nih. Apa sih yang pengen Bang Ladi sampaikan kepada intelektual muda tentunya buat teman-teman yang sedang mengikuti KKN juga mengenai KKN ini dari Bang Ladi? Apa closing Iya, statement? pesan-kesan deh. Pesan-kesan kayak buat teman-teman intelektual muda ya, Iya, teman-teman intelektual intelektual muda yang sedang melakukan kegiatan KKN. Yang penting di sini kita sama-sama belajar, jangan pernah mengeluh. Kita melakukan program kegiatan jangan pernah mengeluh. Di sini teman-teman belajar, intinya
ya apapun yang teman-teman lakukan, balik lagi ke hati nurani teman-teman. Kalau teman-teman ikhlas menjalankannya, insya Allah ya bakal apa yang teman-teman berbuat bakal dapat bermanfaat bagi masyarakat dan jadi amal jariah juga bagi teman-teman semua ya. Ya, mungkin itu aja deh ya. Luar biasa sekali ya intelektual muda ketua umum kita ini. Udah makasih banyak ya Maladi ya udah mau ngasih informasi mengenai KKN, berbagi ilmu juga mungkin buat teman-teman yang sama kayak Dehya yang belum ngerasain KKN buat biar lebih excited lagi menyambut KKN kita nantinya. Dan terima kasih intelektual muda, sampai jumpa di T-Orki selanjutnya. Wish you all the best and see you next.